Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadilah, NIM 0449527172. Dalam video ini saya akan menjelaskan hasil dari praktik tugas 2, yaitu mengenai penggunaan berbagai perintah command prompt di Windows. Oke, baik, langsung saja kita ke videonya. Kita buka CMD, kemudian kita klik kanan dan run as administrator. Oke, sudah terbuka, kita besarkan. Baik, untuk perintah yang pertama yaitu ada perintah cd, kita enter. Nah, perintah cd ini sendiri digunakan untuk berpindah direktori. Seperti misalnya kita ketik cd dokumen untuk masuk ke folder dokumen. Nah, di sini kita tidak akan masuk ke folder manapun. Kita lanjut, yaitu ke perintah kedua, perintah cls. Oke, cls, kemudian enter. Nah, cls ini digunakan untuk membersihkan tampilan layar pada command prompt. Nah, seperti ini. Untuk layarnya di sini sudah bersih, tidak ada lagi history yang telah kita buat sebelumnya. Baik, kita ke perintah berikutnya yaitu cls strip maksud saya slash tanya. Nah, perintah ini berfungsi untuk memunculkan informasi bahwa layar telah dibersihkan. Ini contohnya, clears the screen. Nah, begitu. Oke, kemudian kita lanjut kepada perintah berikutnya. Kita lihat di sini ada dir slash tanya. Nah, begini, kita enter. Nah, di sini fungsi ini digunakan untuk melihat daftar opsi lengkap yang dapat digunakan bersama perintah dir. Nah, ini contohnya. Div A untuk menampilkan file directory, hidden files, kemudian system files, kemudian reverse point dan RO files, fast ready, not content index files, dan kemudian offline files. Nah, ini adalah semua jenis perintah yang dapat kita gunakan bersama perintah dir. Oke, lanjut. Kita ke perintah berikutnya. Perintah berikutnya yaitu ipconfig. Nah, ipconfig. Oke, langsung saja kita enter. Nah, ipconfig digunakan untuk melihat informasi dasar pada konfigurasi jaringan seperti IPv4, subnet mask, dan kemudian juga default gateway. Nah, di sini untuk IP address bisa kita lihat 192.168.14.30, kemudian untuk subnetnya 255, kemudian gateway-nya 18.1. Nah, ini adalah tampilan jika kita menggunakan perintah ipconfig. Selanjutnya ada perintah ipconfig spasi /all. Oke, untuk ipconfig /all ini digunakan untuk menampilkan informasi mengenai jaringan secara lengkap, termasuk MAC address dan DHCP. Nah, kita lihat untuk DHCP-nya enable, auto configuration enable yes. Kemudian untuk physical address ini 90DE sekian, auto config-nya enable. Oke, untuk Bluetooth devices-nya juga tampil di sini. Kemudian auto config enable, gateway seperti biasa, kemudian juga ada MAC address. Nah, ini MAC address ya. Ini perangkat jaringan yang saya gunakan ya, atau wireless adapter yang saya gunakan /pada PC ini. Baik, kita lanjut ke perintah ipconfig /all.
ipconfig/tanya. Oke, kita enter. Nah, perintah ini digunakan untuk melihat daftar parameter yang tersedia pada perintah ipconfig. Nah, seperti ini contohnya. Jika kita klik ipconfig, kemudian ini fungsinya untuk menampilkan informasi. Oke, sudah kita jelaskan di ipconfig tadi. Nah, kemudian fungsi ipconfig/all adalah untuk menampilkan informasi detail mengenai perangkat jaringan atau perangkat yang kita gunakan. Kemudian ipconfig renew. Nah, ipconfig renew ini untuk merefresh alamat IP dari semua adapter jaringan kita. Nah, beberapa ada lagi ini ipconfig release, ipconfig all compartment, dan kemudian ipconfig all compartment. Nah, di sini semua dijelaskan bahwasanya perintah ini digunakan untuk menampilkan apa, begitu ya. Nah, selanjutnya kita ke perintah ipconfig release. Baik, kita akan merilis IP yang kita gunakan pada perangkat ini. Kita langsung saja ipconfig/release. Oke, kita enter. Oke, di sini tidak bisa dikarenakan LAN-nya tidak terhubung. Oke, di sini dijelaskan media is disconnect, kemudian untuk LAN 1112 is disconnect, Bluetooth-nya juga tidak menyala. Nah, di sini hanya ditampilkan adapter dari Ethernet 2, yaitu maksud saya adapter wireless. Nah, ini. Jadi di sini hanya menampilkan ini karena yang lain-lainnya tidak terhubung. Saya tidak terhubung LAN, tidak terhubung adapter Bluetooth. Nah, jadi di sini hanya menampilkan wireless LAN adapter Wi-Fi 2. Nah, ini. Oke. Baik, kita lanjut ke perintah ipconfig renew. ipconfig/renew. Oke, kita enter. Oke. Nah, ini hasilnya. Perintah ini digunakan untuk meminta alamat IP dari DHCP server. Nah, DHCP settingan dari ISP yang saya gunakan kebetulan DHCP. Nah, kemudian untuk IP barunya bisa kita lihat di sini. Untuk adapter Wi-Fi-nya mendapat IP 30. Nah, ini dia. Oke, 192.168.18.30. Nah, kita lihat yang tadi itu kita dapat mana nih? Oke, sebentar. Oke, tidak ada yang berubah sepertinya. Di IP yang pertama kita hanya mendapatkan IP 30. Oke, kita coba sekali lagi renew-nya. Kita lihat apakah dia berubah. Oke, sepertinya tidak berubah. Kita memang DHCP-nya disetting kita untuk alamat IP-nya di 30. Oke, baik, kita ke perintah selanjutnya, yaitu ipconfig/display DNS. Oke, kita enter. Oke, perintah ini digunakan untuk menampilkan cache DNS yang tersimpan di komputer. Nah, ini contohnya. Oke, kita lihat. Oke, seperti ini. Ini tadi saya coba menginstal Bandicam, jadi lognya full dengan history Bandicam. Oke, kemudian ada juga Minitool, Mediasyn, apalagi nih, Microsoft Map Fastly. Nah, kita lihat. Nah, ini adalah cache DNS yang tersimpan pada komputer. Nah, kita lihat ada banyak sekali. Nah, oke. Di Ether 2 ya.
di WiFi 2 maksudnya. Oke, ini dia. Oke, ini adalah cache DNS yang tersimpan, yang akhir-akhir ini tercatat begitu. Terakhir juga ada ini WhatsApp ya. Selanjutnya kita lanjut ke perintah ipconfig //dns. Nah, apa fungsinya? Fungsi ini digunakan untuk menghapus cache DNS dari semua ini. Nah, ini kan semuanya tersimpan. Oke, selanjutnya kita flash dulu ya, biar ini semua hilang. Kita enter. Oke, ini semua sudah berhasil di flashnya. Kita lihat di displaynya. Apalagi? Oke, tinggal Bandysoft. Oke, nah, records. Oke, baik. Kira-kira seperti itu untuk tampilan di flash DNS. Oke, ini sudah di flash. Kemudian lanjut ke ipconfig /register DNS. Oke, perintah ini berfungsi untuk melakukan registrasi ulang informasi DNS ke server. Kita enter. Oke, kita tunggu prosesnya. Nah, ini tandanya kita register berhasil, ditandai. Nah, ini register of DNS resource record for all adapter of this computer has been initiated. Any error will be report by event favor in 15 menit. Nah, ini berarti kita berhasil melakukan registrasi DNS. Oke, selanjutnya ada perintah ping. Nah, perintah ping kita gunakan untuk mengecek konektivitas ke alamat tujuan. Nah, ping. Oke, kita contohkan saja. Ini umumnya digunakan yaitu ping google.com. Seperti ini kita lihat. Nah, kita lihat di sini untuk Google, server Google membalas. Nah, kemudian kita dapat pingnya begini. Oke, hasilnya begini. Oke, resave, lossnya 0, berarti ping kita berhasil. Oke, selanjutnya kita lanjut ke perintah netstart. Netstart. Oke, enter. Nah, netstart ini digunakan untuk melihat koneksi jaringan yang aktif dan yang sedang digunakan. Baik, di sini kita lihat ada aktif apa ini? WhatsApp. Kemudian ini saya tidak tahu ya apa ini. Oke, kemudian untuk yang sinkronisasi jelasnya ini cuma WhatsApp. Kemudian apa lagi ini? Oke, kita lihat seperti ini kira-kira ya. Ini masih ada proses yang berjalan. Oke, sepertinya ini yang berjalan hanya WhatsApp, dan ini sepertinya sistem Windows ya. Oke, baik. Kira-kira untuk tampilan netstartnya seperti itu. Kita lanjut ke perintah selanjutnya, yaitu tracer. Oke, tracer ini digunakan untuk melacak rute atau jalur paket menuju alamat tujuan. Oke, kita lihat tracer. Oke, kita coba tracer google.com. Oke, kita lihat ini jalur paketnya. Oke, nah kira-kira seperti ini untuk perintah tracer. Nah, jadi untuk perintah tracer ini
digunakan untuk melacak rute atau jalur paket menuju alamat tujuan. Jadi kita tadi men-tracer Google. Nah, gini. Kira-kira begini perutian sampai kita menuju ke google.com. Oke. Oke, baik. Masih berjalan prosesnya. Oke, komplit. Nah, ini semua adalah perutian kita untuk mengakses google.com. Oke, baik. Kita lanjut ke perintah berikutnya, yaitu pet ping. Nah, perintah pet ping ini adalah berguna untuk menggabungkan fungsi ping dan juga tracer untuk melihat analisis rute jaringan secara detail. Nah, kita lihat pet ping, enter. Oke, mohon maaf, kita ulangi. Pet ping kita gunakan kembali, yaitu google.com. Oke, kita lihat di sini. Untuk prosesnya dimulai dari PC ini, yaitu ini nama PC-nya desktop 4CP NMSU dengan alamat IP begini, kemudian diteruskan ke router. Nah, ini adalah alamat IP router saya, 192.168.18.1. Oke, proses masih berjalan, kita lihat. Mana lagi nih? Masih proses, kita tunggu sebentar. Oke, selanjutnya ini sudah masuk ke IP apa nih, public sepertinya ya. Oke, baik, ini juga masih proses menuju ke Google-nya. Ini melalui beberapa kali routing sepertinya ya. Oke, nah, jadi sampai di Google-nya ini adalah langkah detail kita dari awal PC ini melakukan ping yang kemudian sampai pada Google-nya. Nah, begini. Jadi untuk totalnya itu di sini ditulis 225 second. Masih ada proses yang berjalan. Kita tunggu. Oke, lama sepertinya. Waduh, mana nih? Sorry. Oke, tidak bisa di enter. Baik, kita tunggu saja ya sebentar. Apakah nge-stuck ini sepertinya? Oke, baik, ini tidak ada respon apapun sepertinya. Baik, kita ulang saja, buka CMD-nya untuk lanjut ke perintah berikutnya agar durasi video juga tidak terlalu lama. Oke, lanjut kita kepada perintah nslookup. Nah, perintah nslookup digunakan untuk melakukan query DNS, mencari alamat IP dari sebuah domain atau sebaliknya. Oke, nslookup. Oke. Nah, ini adalah tampilan dari alamat IP dari router saya, yaitu 192.168.18.1. Oke. Nah, kira-kira begini. Baik, kita lanjut ke perintah berikutnya. Oke, kita buka lagi saja untuk CMD-nya. Oke,
Oke, selanjutnya kita buka perintah netsh. Oke, kita enter. Nah, netsh digunakan untuk mengkonfigurasi berbagai pengaturan jaringan di Windows seperti WiFi, firewall, dan interface. Misalnya apa nih, firewall. Oke. Di sini juga tersedia banyak perintah, jadi kita lanjut saja. Oke, apa contohnya lagi ya? Interface apa kali ya? Interface. F-Link. Baik, kita lanjut ke perintah berikutnya. Sini ada perintah root. Oke, kita langsung. Oke, untuk root ini digunakan untuk melihat dan mengatur tabel routing jaringan. Nah, ini kira-kira beginilah peroutingan jaringan kita dari awal kita connect. Kita lihat, kita baca di sini ada begini, apa nih? Oke, di sini perintahnya print root, dan sebagainya. Baik, kira-kira saya rasa fungsinya sudah tahu ya. Kita langsung saja ke perintah berikutnya, yaitu melihat net. Nah, ini net. Oke. Kita lihat apa nih yang tersedia. Net account, komputer config continue, group help. Nah, perintah ini mengelola layanan user account dan jaringan Windows. Kita coba net user aja kali, net user. Oke, kita enter. Oke, untuk net user di sini kita diberikan informasi akun untuk PC ini. Nah, di sini saya menggunakan akun administrator, ini nama saya. Kemudian akun gasnya ada WDA ini. Nah, kemudian kita contohkan lagi apa ya, net komputer, coba apa nih, net komputer. Oke, di sini untuk menampilkan nama komputer. Nah, ini apa nih? Oke, komputer name at Dell. Nah, gitu. Kalau kita mau menambahkan, kita pilih net komputer, net komputer /add. Nah, begitu. Oke, lanjut. Oke, apalagi perintahnya? Oke, ini sepertinya terakhir ya. Kita tambahkan saja. Oke, terakhir kita coba net statistik. Oh, sorry, ada kesalahan, ketinggalan. Oke, statistics. Oke, statistik are available for the following running this workstation. Nah, kira-kira itulah fungsi dari perintah net. Baik, mungkin demikian video tugas 2 kali ini. Oke, kita akhiri. Oke, sebelumnya terima kasih sudah menyimak untuk videonya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.